Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Dikarenakan kenapa saya tidak menyebutnya para audiens, karena yang hadir hanya satu orang yang juga menemani saya dalam perjuangan ini. Ini terpantau jam setengah 1:15 dan masih menemani saya untuk presentasi tugas. Sebelumnya izinkan perkenalkan dulu, nama saya Maulana Ibrahim. NIM 18.024.134. Di sini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen untuk melaksanakan tugas, yaitu presentasi sebagai manifestasi dari ujian akhir semester. Di sini saya mendapatkan materi tentang konsep negara kekuasaan, yang dimana tema ini menurut saya sangat seksi sekali. Di sisi lain, apabila kita kaji lebih dalam ya tentang bagaimana konsep terhadap negara kekuasaan, itu sangat sensitif pembahasannya, karena Indonesia juga sendiri disebut mungkin pernah mengalami masa-masa negara kekuasaan. Ya, walaupun Indonesia saat ini adalah negara hukum, red state, tapi Indonesia juga pernah merasakan menjadi majestat atau negara kekuasaan. Baik. Sebelum memasuki penjelasan lebih dalam, di sini saya akan lebih dahulu mengenal atau kita menggali, ya kan, menurut beberapa ahli, apa itu negara. Prof. Meriam Budira Harjo yang sering kita dengar dan sudah tidak asing lagi di kalangan para pengkaji hukum tata negara maupun ilmu politik. Beliau menyatakan bahwa negara itu dia suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Sebelumnya pengertian secara umum dari negara itu, yaitu dia pengertian negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan, jadi berdaulat. Kalau KBBI sendiri dia punya arti, yaitu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Jadi nggak jauh beda dengan pendapat dari Prof. Meriam Budira Harjo. Definisi negara juga dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan jalan nasionalnya. Jalan nasional itu kita tidak disetir oleh negara lain. Ingat proklamasi kita, penjajahan dihapuskan, ya kan? Jadi kita berdiri di atas kaki sendiri, berdikari lebih tepatnya. Lanjut, kita akan mengenal negara menurut beberapa ahli. Kita akan saya akan mengutip beberapa pernyataan seperti dari Ibnu Khaldun, dari John Locke, Karl Marx, ya kan. Nah, di sini Ibnu Khaldun dia menyebut bahwa negara itu secara umum masyarakat yang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan. Jadi kewibawaan dan kekuasaan tuh. Kalau John Locke dia menyatakan bahwa negara itu sebuah benda yang kesepakatan menjadi sebuah negara. Proklamasi itu sudah sebuah kesepakatan. Pancasila itu sebuah kesepakatan yang sangat sakral. Dan Karl Marx, kita sering mendengar nama Karl Marx di kalangan kiri, ya, orang menyebutnya komunis gitu kan. Karl Marx sedikit sedikit seksi sekali. Dia punya pernyataan sangat provokatif. Dia menyebutkan bahwa negara itu alat kelas yang berkuasa untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lainnya. Nah, ini Karl Marx ini mungkin di sisi lain sebagai orang-orang pemikir dari seperti orang-orang yang berjuang gitu, dan
yang membela hak-hak masyarakat gitu. Makanya dia bilang negara itu dia kelas karena tidak menutup kemungkinan bahwa di satu negara ada oligarki, ada kapitalis, ada orang rakyat jelata, rakyat bawah. Gitu. Dan yang mana biasanya yang di atas itu menindas yang di bawah. Mungkin gambaran negara kurang lebih dari Karl Marx itu seperti itu. Dan menyambung dari pernyataan Prof. Meriam Budi Raharjo yang menyebutkan bahwa negara itu suatu organisasi atau suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Setelah sebelumnya antar manusia atau dengan yang lainnya seolah seperti serigala terhadap mangsanya saling membunuh. Homo homini lupus. Nah, ini seperti ekspansi gitu untuk memperluas kekuasaan negara itu sendiri, gitu kan. Nah, hal ini juga sejalan dan apa yang menjadi pemahaman dari salah satu pemikir di badan politik yang bisa disebut bapak kekuasaan, yang kita sering mendengar namanya Machiavelli. Machiavelli itu berdasarkan sintesis konsep negara. Menurut Machiavelli, dia punya buku itu namanya Discourse on Livy dan The Prince. Nah, di sini dari buku itu ya saya sedikit menyimpulkan dia punya konsep negara itu menurut Machiavelli menyebut bahwa negara itu negara yang harus ekspansif gitu kan. Ekspansif itu berarti apa? Dia mencari kekuasaan, dia haus akan kekuasaan, dia menguasai perbatasan-perbatasan, mungkin batasnya tadinya di sini nanti dia kuasai sedikit demi sedikit untuk memperbesar negaranya. Nah, negara yang ekspansif bertujuan untuk menundukkan dan melemahkan negara-negara lain demi kekuasaan sendiri. Jadi seperti Homo homini lupus, seorang serigala yang sedang mencari mangsanya, gitu, saling membunuh, gitu. Nah, negara yang ekspansif tersebut dapat dibangun dengan negara yang memiliki kekuatan militer sendiri. Jadi militer yang kuat itu dijadikan alat untuk melakukan ekspansi. Nah, negara ekspansi ini seperti halnya serigala yang memangsa para mangsanya. Tadi sudah saya bilang. Nah, jadi negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Itu fix. Pada prinsipnya itu setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara. Tidak akan ada negara kalau nggak ada masyarakatnya. Dan harus tunduk juga pada kekuasaan negara. Nah, melalui kehidupan bernegara, dengan pemerintah yang di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan. Jadi masyarakat dia punya tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, mungkin ketertiban, kesejahteraan sosial di masyarakat, gitu kan. Nah, agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya tidak bertindak seenaknya. Maka ada sistem aturan tersebut yang menggambarkan jadi suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi. Jadi hierarki perundang-undangan itu dia mengatur setiap lembaga negara, mengatur setiap kegiatan yang ada di negara tersebut. Politik, sosial, ekonomi semua diatur dalam hierarki perundang-undangan. Terus masuk ke kayak semacam negara dan konstitusi adalah duit tunggal. Jika diibaratkan bangunan, jadi negara itu dia sebagai pilar-pilar atau tembok-tembok yang tidak bisa berdiri kokoh tanpa adanya pondasi yang kuat, yaitu konstitusi, termasuk di Indonesia. Negara manapun pasti memiliki konstitusi. Amerika, Rusia, Indonesia, Jerman, Greenland, atau Chinese, semuanya memiliki konstitusi masing-masing. Terlepas dari apa konstitusinya, jadi terlepas ya, apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum, yang jelas konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Kita masuk ke kekuasaan. Setelah tadi kita mengenal negara, kita masuk ke kekuasaan. Di sini saya ketika mendengar kalimat atau kata kekuasaan, saya tertarik dengan pemikiran Machiavelli. Menurut Machiavelli itu kekuasaan identik dengan negara. Negara merupakan simbol tertinggi kekuasaan politik yang sifatnya mencakup semua dan mutlak. Di sini saya akan mengupas kekuasaan menurut Machiavelli ya. Di dalam sebuah negara, menurut Machiavelli itu semakin terlihat pengaruhnya karena negara bisa dikatakan perwujudan dari kekuasaan tersebut. Dinamika hubungan seorang penguasa, negara, dan rakyat menjadi cerita tersendiri dalam pembahasan mengenai kekuasaan dan negara. Jadi penting dicatat bahwa seorang penguasa yang bijak haruslah memiliki hal-hal yang disebut Joseph Losco dan Leonard William. Ya.
Jadi hal bijak tersebut yang pertama kalau menurut mereka berdua ialah sebuah kemampuan untuk menjadi buruk sekaligus baik dicintai maupun ditakuti. Jadi seorang pemimpin negara ya, dia harus dengan kekuasaan, ketika memiliki kekuasaan dia harus mungkin ibarat jatuh cinta. Jatuh dan cinta, ketika siap jatuh cinta berarti dia harus siap jatuh juga. Begitupun jadi pemimpin, siap dicintai, siap menjadi buruh sekaligus dan siap dicintai sekaligus dalam waktu bersamaan. Sesuai dengan sifat manusia dan binatang yang diterapkan dalam proporsi yang tidak berlebihan dan tumpang tindih satu sama lain. Nah, yang kedua ialah watak seperti ketegasan, kekejaman, kemandirian, disiplin, dan kontrol diri. Hal ini yang apa ya? Itu ketika orang berkuasa pasti sifat manusiawinya keluar, ya, karena tidak puas itu. Hal yang ketiga adalah sebuah reputasi menyangkut kemurahan hati, pengampunan, dapat dipercaya dan tulus. Dulu Majapahit itu dia pernah menasihati seorang penguasa untuk melakukan apapun yang diperlukan. Sekalipun yang dilakukan adalah hal tercela karena rakyat pada akhirnya hanya peduli dengan hasilnya. Rakyat nggak peduli dengan proses. Buktinya sekarang apa? Dia melihat hasil. Nah, jadi tidak perlu janji, yang penting hasilnya ada kelihatan. Berbeda dengan pemimpin di Indonesia sekarang ya. Seperti itu. Terus yang tidak lain adalah kebaikan bagi negara. Penguasa perlu bertindak sebagai pemimpin yang bertangan besi. Wah, ini Soeharto ya. Jika itu yang didapat dilakukan untuk menjaga negara selama perombakan besar-besaran yang memerlukan kekuasaan demokratis, banyak orang yang luhur, penguasa tidak secara aneh dalam melakukan perbuatan mereka yang tercela. Hal ini karena jika semua tindakan mereka tercela tersebut dilakukan dengan hati-hati dan tidak terlalu mencolok, maka rakyat atau orang lain bisa saja memandang hal tersebut sebagai sebuah kebaikan. Jadi berbeda pandangan rakyat dengan apa yang dilakukan oleh negara. Itu harus membedakan satu sama lain. Kadang masyarakat melihat itu sebagai ekspansi, padahal itu adalah sebagai keawaman. Gitu. Kita masuk ke konsep negara kekuasaan. Konsep negara kekuasaan di sini saya tetap memikirkan Machiavelli yang menyebutkan bahwa Machiavelli punya ide itu yang tidak biasa tentang kekuasaan yang rilis ini menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah para penikmat ilmu politik yang berkaitan. Pertanyaan besar ialah bagaimana pemikiran Machiavelli sebenarnya mengenai kekuasaan. Hal ini menjadi perdebatan antara sarjana ilmu politik. Ialah apakah Machiavelli ini seorang Machiavellian atau bukan. Apabila Machiavelli tidak bisa disebut sebagai Machiavellian karena ia itu adalah aliran yang dibuat sendiri atau terbuat dengan sendirinya mengikuti alur pemikirannya. Tapi melalui konteks sosiohistorisnya, semua orang akan berbeda pendapat menanggapinya. Menarik untuk membahas tokoh yang dikenal sebagai bapak politik kekuasaan ini. Memang Machiavelli dia sangat seksi sekali pemikiran terkait ekspansi politik, cara menjatuhkan kekuasaan, meruntuhkan, membangun dinasti. Dia punya konsep sedemikian ciamik karena mungkin pada zaman dia hidup itu sangat kacau sekali perpolitikan pada zamannya. Sini Machiavelli tentang kekuasaan. Pemikiran Machiavelli dia merupakan sebuah jurang pemisah di antara dua tebing saling mengguling, yaitu tebing Dark Ages dan tebing Enlightenment Age. Jadi Machiavelli sini dia mencoba mendobrak konsep kekuasaan dari para tokoh. Yaitu masa di mana ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, serta sosial berada di bawah tekanan gereja Katolik. Machiavelli melepaskan kekuasaan diri gereja. Dia berpendapat ya kekuasaan itu suatu yang terpisah dari otoritas gereja. Kekuasaan itu tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, moralitas ataupun agama. Terus Machiavelli juga melihat kekuasaan sebagai sebuah tujuan. Apabila ada yang mengatakan bahwa dengan mendapat kekuasaan maka itu akan memudahkan poin-poin meraih poin-poin seperti kesejahteraan rakyat, penyebaran agama yang luas ataupun pendidikan moral yang terarah, itu tidaklah benar. Hal yang terjadi itu sebaliknya. Jadi orang bohong kalau orang menyebut bahwa menjadi penguasa, mendapatkan kekuasaan, saya ingin agar penyebaran agama luas, pendidikan tersebar bebas di seluruh penjuru, itu bohong, hoax.
Machiavelli menyebut itu hoax. Karena apa? Ketika orang berkuasa dia lupa. Ketika orang duduk, dia lupa tempat duduknya. Yang terjadi saat ini mungkin kalau di Indonesia diskriminasi terhadap ulama, janji-janji yang bohong-bohong. Banyak ribuan, mungkin ada ratusan janji yang ketika dicatat mungkin tidak dapat, tidak ada, hanya berbicara saja. Bahkan dengan mungkin dengan banyaknya janji agar bisa menambah periode, mungkin kita nggak boleh seuzurnya. Baik itu moral ya ataupun agama, ya itu emang cara-cara yang bisa digunakan untuk menggapai kekuasaan. Jadi di Indonesia ini itu lucu ya. Kalau kita ingin mendapatkan kekuasaan, kita harus playing victim terhadap isu-isu agama, isu-isu sara, itu memang sangat menaikkan elektabilitas. Kita buat kehancuran, nanti kita kasih solusi. Itu filosofi Sun Tzu juga seperti itu. Itu bukan hal yang biasa dalam dunia politik. Agama, sara, norma yang di masyarakat itu menjadi digoreng-goreng dalam politik untuk mencapai tangga kekuasaan. Jadi moral itu tidak ada tuh, tidak ada moral tidak ada moral yang bagus menurut saya ya ketika menunjukkan kekuasaan. Kekuasaan itu bukanlah cara untuk meraih hal-hal lain, tapi kekuasaan merupakan inti dari yang diperbuat oleh seorang penguasa atau yang ingin berkuasa. Kekuasaan itu harus diperoleh, digunakan atau dipertahankan semata-mata demi kekuasaan itu sendiri. Jadi, ya kita nggak aneh ya ketika melihat orang-orang berkuasa mempertahankan mati-matian, bagaimanapun caranya dia harus mempertahankan. Entah dia harus membunuh orang sekalipun, yang penting kekuasaannya bertahan. Itu kan. Mengenai kekuasaan itu dia nggak jauh-jauh mengenai bagaimana seorang yang sudah atau ingin memperoleh kekuasaan untuk menyikapi dia kekuasaan itu sendiri. Intinya bagaimana ia mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan tersebut. Jadi terserah gitu loh. Dalam dunia politik tarung bebas, terserah kita bagaimana menjadi seorang penguasa. Kita punya gagasan masing-masing akan hal itu. Di dalam bukunya ya karya Machiavelli itu yang berjudul The Prince, dia pernah menyebutkan bahwa seorang yang telah memegang kekuasaan penting untuk dapat berbuat hal-hal yang terpuji dan tidak terpuji. Jadi orang yang berkuasa itu bukan cuma membuat hal yang terpuji, tapi bikin juga yang tidak terpuji. Seorang yang penguasa diyakini memiliki sifat yang saya bertolak belakang itu pasti. Ya, aku yakin itu. Di saat seorang penguasa bersifat sopan, maka di sisi lain juga bersifat sembrono. Ya, kita melihat pemimpin kita sekarang sopan, mungkin sembrono dalam mengambil keputusan, mungkin. Ketika seorang penguasa disebut dermawan, ramah, ya kan, baik, atau di sisi lainnya dia juga bersifat kikir, bengis, rakus, kejam. Itu yang terjadi sekarang. Realita yang ada di Indonesia seperti itu. Gitu. Punya dua sisi mata koin. Kan? Si penguasa memang harus bisa menggunakan sifat tak terpuji itu. Ketika penguasa mungkin menggunakan cara-cara tak terpuji, tapi itu memberikan kemakmuran kepada rakyat dan negaranya. Maka hal ini ya menurut aku lebih baik bila dibandingkan dengan bersifat sopan dan banyak pertimbangan, tapi tidak memberi keamanan pada rakyat. Ya. Jadi proporsi seorang pemimpin itu kapan dia harus menjadi jahat, kapan dia harus menjadi baik, itu Machiavelli dia punya pembahasan seperti itu. Memang jadi seorang pemimpin itu kita nggak bisa menjadi baik terus. Mungkin kita menjadi jahat terhadap orang jahat. Mungkin seperti itu. Tapi yang terjadi sekarang adalah menjadi jahat terhadap orang yang baik. Itu yang sekarang makin melenceng dari beberapa konsep kekuasaan ya. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke cara meraih kekuasaan. Mengenai cara ini, Machiavelli dia menekankan pentingnya sebuah pencitraan. Pencitraan itu penting bagi meraih kekuasaan. Kata siapa tidak, pura-pura merakyat, pura-pura ini itu sangat diperlukan untuk menambah kekuasaan. Dalam politik itu adalah hal yang wajib mungkin dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Banyak manusia itu menilai lebih lewat mata daripada tangan mereka. Jadi manusia tuh kebanyakan menilai lewat mata gitu loh. Apa yang mereka lihat itu ya udah yang kayak gitu loh. Sebenarnya setiap orang itu dia dapat melihat kamu, tapi hanya sedikit orang dapat menyentuh kamu. Nah itu dia.
Poinnya di situ. Seorang penguasa dia nggak perlu menjadi ramah, dermawan, adil, pro-rakyat, taat, segala sikap baik lainnya. Hanya seorang penguasa itu memiliki keinginan untuk dianggap murah hati dan tidak kejam. Ya. Jadi memiliki semua kualitas positif itu akan penguasa terhadap kekuasaannya sendiri tidak memberi manfaat kepadanya. Itu yang 8 mungkin beberapa tahun ini seperti ini. Mungkin konsep Machiavelli sangat timbul lagi setelah zaman Soeharto runtuh. Hal yang lebih penting ialah membuat rakyat atau orang lain dalam jumlah banyak merasakan atau berpendapat bahwa sang penguasa memiliki seluruh karakteristik luhur tersebut. Nah, itu dia gunanya buzzer. Mungkin zaman sekarang ya, adanya buzzer ya gitu, seperti itu. Gitu. Pencitraan, kalau menurut aku sendiri, dia langkah yang bisa diambil untuk bisa mendapatkan kondisi seperti itu. Ya. Kalau dulu Machiavelli dia mencontohkan seorang Ferdinand dari Aragon sebagai orang yang berhasil melakukan pencitraan taat dan luar biasa banget tuh di balik jubah keagamaan yang dikenakannya. Wah, itu sangat gila sih. Namun pada kenyataannya seorang Ferdinand dari Aragon itu sangat keji, kejam, gitu kan. Dia nggak punya keimanan kemanusiaan. Ada beberapa tulisan juga yang mengutip salah satu tulisan Machiavelli, yaitu biarkan dia penguasa bertindak seperti pemanah yang lihai, ya, merancang baik-baik sasaran yang dibidiknya, yang kelihatannya sangat jauh jaraknya, dan mengetahui batas-batas kekuasaan yang bisa dicapai anak panahnya. Membidik jauh di atas sasaran bidiknya, bukan berusaha mencapai dengan kekuatan sendiri atau kekuatan anak panahnya di arah yang begitu tinggi, tapi berusaha untuk dengan bantuan sasaran bidik yang cukup itu untuk membidik sasaran yang ingin dicapainya. Dari kutipan itu mungkin saya sedikit menyimpulkan bahwa yang terpenting bagi seorang penguasa itu, yang ingin menjadi penguasa, ialah membuat rakyatnya merasa nyaman, karena rakyat menilai sang penguasa dapat memberikan rasa aman. Ya mungkin pada pilpres kemarin kita ada calon yang bikin kita aman, ada calon yang bikin kita resah, gitu. Tapi akhirnya mereka bersatu. Nah, apakah pada kenyataannya sang penguasa itu dapat membuktikan dan mewujudkan apa yang diharapkan oleh rakyat, atau malah menjadi masalah nomor 2? Dengan cara pandang seperti itu, Machiavelli membolehkan segala cara, baik buruk, untuk mendapat meraih mempertahankan kekuasaan. Jadi substansinya itu kekuasaan dipertahankan, kesejahteraan terjamin, keamanan dapat terjaga, maka cara apapun bisa dilakukan untuk mendapatkan semua itu. Nah, satu lagi, Machiavelli berpendapat bahwa penguasa itu bertindak layaknya manusia dan juga binatang. Penguasa yang baik adalah yang mendapat menggunakan cara manusia dan binatang pada saat yang tepat dalam porsi yang pas. Jadi, likuli makomin makomun, likuli makomin makul. Setiap tempat ada waktunya, setiap waktu ada tempatnya. Ya. Mungkin kita pernah mendengar istilah mixed animals yang menyebut bahwa manusia sebenarnya dapat bertindak seperti binatang-binatang, gitu. Kenapa harus animals? Kenapa tidak just an animal? Penguasa harus bersikap seorang rubah dan singa. Dia harus punya sifat rubah, singa. Rubah itu dapat kalau kita pahami rubah itu udah tanggap. Dia mengenali jebakan, dia menganalisis jebakan-jebakan, gitu kan. Yang setiap yang merentangi kekuasaan, tapi rubah juga tidak dapat menghindari serangan dari segala jika menghampiri. Nah, berdasarkan itu pada saat yang bersamaan, sang penguasa juga harus bertindak sebagai singa. Memang singa tidak dapat mengenali jebakan seperti rubah, tapi apabila datang serangan dari serigala, maka singa dapat mengusir bahkan memakannya. Penguasa yang hanya mempunyai kemampuan untuk meniru satu binatang aja itu nggak akan sanggup. Sangat tinggi kelemahannya, terlihat sekali. Sikap binatang tersebut harus dapat diterapkan dan digunakan. Jangan sampai seorang penguasa kehilangan sifat manusia, yaitu penyayang, baik ya. Jadi semuanya itu menyatu dalam satu diri seorang penguasa tuh. Dan itu menjadi konsep negara kekuasaan itu seperti itu. Konsep negara kekuasaan itu dia punya hierarki tertinggi apa ya, negara, dan negara dikendalikan oleh penguasa. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, kekuasaan itu identik dengan negara ya. Tadi saya bilang, negara itu merupakan
simbol tertinggi dari kekuasaan politik yang sifatnya semua mencakup dan mutlak, itu mutlak. Di dalam sebuah negara itu kekuasaan itu semakin terlihat pengaruhnya karena negara bisa dikatakan perwujudan dari kekuasaan tersebut. Dinamika hubungan seorang penguasa, negara, rakyat menjadi cerita tersendiri sih dalam pembahasan mengenai kekuasaan dan negara. Penting dicatat ya bahwa seorang penguasa yang bijak haruslah memiliki hal-hal yang disebut oleh Joseph Oates dan Leonard William. Ya, hal bijak tersebut yang tadi kena jadi buruh sekali, ya kan? Itu penguasa sangat butuh hal tersebut. Gitu. Jadi dalam satu tempat, ya kan, dia mungkin kalau saya imajinasikan di gambar ini, ya kan, dia menjadi baik dan menjadi buruk, jujur dan membohong. Itu harus ditempatin dalam satu tempat. Kurang lebih seperti itu. Apa pemikiran atau hal yang dikutip oleh James William, Leonard William dan Joseph Roscoe, kurang lebih gambarnya seperti ini. Gitu. Negara butuh moralitasnya. Ya. Machiavelli juga meyakini bahwa negara itu dia memerlukan moralitasnya sendiri, moralitas keberhasilan, yang keberhasilan dalam mempertahankan diri, menjamin keselamatan rakyat, keberhasilan dalam melakukan penaklukan ketika diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingannya sendiri. Jadi dia seperti seorang gerombolan, gitu kan. Moralitas negara itu sebisa mungkin dapat menyatukan negara yang di dalamnya ada rakyat dan pemerintah. Gitu. Yang diwakili oleh mungkin wakil rakyatnya. Hal ini berkaitan dengan komposisi negara bangsa Barat. Kebersamaan dan kesatuan nasional harusnya meliputi lidah, bahasa, budaya, dan batas ekonomi. One was national unity and the idea of common tongue, common culture, and common economic limits. Selain itu, Machiavelli juga dia mengungkapkan bahwa negara dibutuhkan pemusatan kekuasaan untuk dapat menghancurkan rintangan-rintangan yang dapat memecah belah kesatuan negara. Jadi kekuasaan juga harus terpusat pada tangan satu penguasa. Dan dia yang menjadi komando lebih terhadap kekuasaan tersebut ya tadi seorang penguasa gitu. Dan negara tidak akan jalan dan tidak akan mampu bertahan lama jika para penguasa tidak mampu memimpin. Nah ini gitu. Ketika gagal, penguasa gagal memimpin, mengatur dan menggunakan kekuasaan itu, dia kacau, negara tuh runtuh, dia diinjak-injak. Di sini Machiavelli dia juga merekomendasikan 4 seni menguasai atau mengatur suatu negara. Kurang lebih 4 seni konsep negara kekuasaan. Yang pertama itu mengatur suatu negara dengan menggunakan seluruh kekuasaan tanpa ampun secara mutlak. Semua legislatif, yudikatif, eksekutif termasuk polisi, TNI, semua digunakan untuk melakukan kekuasaan secara mutlak. Cara pertama ini kalau misalnya negara itu berbentuk monarki yang baru, itu bisa dilakukan. Yang kedua, menggunakan bujukan dengan cerdik. Salah satu contoh konkret dari yang kedua ini ialah menggunakan teknik propaganda, playing victim. Ya, itu propaganda yang dimaksud oleh Machiavelli itu ya itu tadi yang kita seperti saya sebutkan sebelumnya, itu agama, ya kan. Kalau zaman dulu hal ini dia berkaitan dengan kondisi masa itu di mana kebijakan Roma memainkan sisi religius rakyat, semua kebijakan dilakukan ke atas dasar agama. Ya emang seperti itu, bukan cuma di Islam, bahkan di agama non Islam pun sama seperti itu, gitu ya. Ini tercatat dalam sejarah. Jadi memang isu agama itu memang sangat sensitif dan memang dapat meningkatkan elektabilitas maupun mempertahankan kekuasaan. Kriminalisasi itu menjadi salah satu, kriminalisasi terhadap ulama itu menjadi salah satu hal yang sangat relevan untuk mempertahankan kekuasaan. Menganggap orang radikal itu sangat mudah, menyatukan radikal dengan pemikiran radikal dengan agama itu sangat membuat elektabilitas menjadi naik, gitu ya. Jadi nah yang ketiga yaitu suatu negara itu harus diatur dan dipimpin dengan langkah yang pasti, tidak pelin-pelan dan tidak terlalu banyak pertimbangan. Nah ini Indonesia juga pernah mengalami ini, gitu loh. Saya nggak mau menyebutkan nama presidennya, takut saya diserbu oleh para fansnya. Ini kurang lebih seperti itu.
Jadi negara tuh dia harus diatur, dipimpin juga, ya kan. Jangan banyak pertimbangan, satset, kebijakan apa lakukan, nggak usah banyak pertimbangan. Gitu. Mungkin kalau kayak fase orang pacaran, kalau lu menjadi pacar gue, ayo gue seriusin sampai kita nikah. Nggak harus banyak PDKT, mau apa, makan apa, bla bla, tidak perlu. Karena mungkin itu adalah orang dewasa atau negara yang dewasa. Cara keempat ya, yaitu memelihara tentara nasional yang kuat. Nah, ini dia pada zaman Soeharto itu seperti itu. Ya. Angkatan bersenjata itu di bawah komandonya, di mana ABRI dia mempunyai kewenangan, dia menjadi DPR ini. Makanya pas zaman Soeharto itu konstitusi kurang bagus lah gitu. Karena menurut aku juga ya TNI punya porsinya di TNI, polisi juga punya. Kalau mau terjun ke politik ya harus lepaskan jabatannya dulu. Kurang lebih seperti itu. Masuk yang terakhir itu kekuasaan negara di Indonesia. Di Indonesia ini ya saya udah nyebut dari awal bahwa Soeharto itu dapat menjadi contoh lama itu tersemat pada Pak Soeharto. Ya. Pak Harto itu melakukan benar apa yang disebut oleh Machiavelli dengan melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan kekuasaan. Terbukti 32 tahun ya, 32 tahun manipulasi dilakukannya selama memegang tumpuk pimpinan kekuasaan. Semasa saya berkuasa juga banyak masyarakat merasa tertekan oleh kekuasaan tersebut. Tapi setelah turun hingga sekarang telah meninggal, hal-hal buruk yang pernah dilakukan oleh seorang Soeharto perlahan menghilang. Rakyat cenderung mengingat pada masanya kehidupan tenang, ekonomi stabil, dan yang paling penting rakyat merasa sejahtera. Makanya ada sering simbol bahwa piye enak zamanku toh. Nah, kurang lebih seperti itu. Hal inilah yang dipikirkan oleh Machiavelli. Tidak penting apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin, baik atau buruk, selama ia masih mengusahakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kedaulatan, maka selama itu ia akan dikenal sebagai pejuang amanat rakyat. Itu pada zaman dulu, beda zaman sekarang. Entah ini meniru Soeharto dengan cara yang canggih atau apa. Saya belum bisa lebih jauh mengkonsepkan pemimpinan yang sekarang. Kami seperti itu. Jadi kesimpulannya ada pada 4 poin tadi, ya, yang disebutnya oleh Machiavelli. Gitu. Yang pertama, mengatur suatu negara menggunakan seluruh kekuasaan tanpa ampun secara mutlak, ya kan. Yang kedua, menggunakan bujukan dengan cerdik, bantuan buzzer juga mungkin ya. Yang ketiga yaitu suatu negara harus diatur satset pasti, ya kan. Mau seperti apa, kayak gimana tujuannya, apa yang mau dicapai, langsung setujui, bareng bangun bangkit bersama-sama. Dan yang keempat yaitu memelihara tentara nasional yang kuat dan dijadikan alat. Gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan. Di sini saya mengutip salah satu quotes dari presiden keempat kita yaitu Abdul Rahman Wahid. Keempat. Itu yang lebih penting dari politik adalah kekuasaan. Iya. Karena untuk menuju kekuasaan kita harus berpolitik. Itu benar yang diucapkan oleh Gus Dur. Sekian dari saya. Silakan Mbak Rawit Ladawiyah, apakah ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Oke, baik, saya rasa tidak. Terima kasih atas waktunya telah mendampingi saya, menemani saya dalam record ini menjadi audiens di jam 1 malam yang harusnya jam istirahat. Sekali lagi saya berterima kasih kepada audiens saya yang satu ini yang setia juga mendampingi saya untuk seterusnya. Mungkin saat ini kita hanya terkendala jarak yang sangat jauh, tapi tidak untuk kemungkinan kita selalu bertatap-tatapan melalui media yang disediakan. Sekian dari saya untuk ujian presentasi ujian akhir semester Negara Hukum dan Demokrasi kelas A yang diampu oleh Pak Ilham Widianto. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Undur makola, ulah tandur mankola.
lihat apa yang dikatakan dan jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Li'anna undur ila ahadin minal aswabi. La tanduronna ila ahadin minal aswabi. Jangan pernah melihat orang dari penampilannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti makan.